Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome home, selamat datang di ibadah online hari ini. Kami percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di dalam acara Healing Worship yang akan ditayangkan live di YouTube GBI Bintaro House of Shalom. Hari Kamis pukul 19.30 WIB. Kami percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa dan akan menjamah kita semua dimanapun kita berada. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu untuk hadir di tengah kami bila mana kami hendak memulai ibadah ini, agar penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami, Tuhan. Bawalah kami Tuhan Yesus untuk mengerti akan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami menerima perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan
Mari kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh keluarga besar jemaat GBI House Bintaro yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara sedang mengikuti ibadah online bersama anggota keluargamu, mari sampaikan, ucapkan, katakan bahwa hari ini engkau pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah raya minggu hari ini. Dan khotbah hari ini saya beri judul Iman yang Tangguh. Saya ulangi, iman yang tangguh. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini dibutuhkan iman yang tangguh dari setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, khususnya dalam melewati hari-hari ini yang begitu sulit dan begitu berat untuk kita lalui, terutama dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 hari-hari ini. Kita sedang menghadapi satu kenyataan di mana segala sesuatunya sedang berubah. Kita semua sedang diperhadapkan dengan satu situasi kondisi yang tidak menentu, yang begitu sulit untuk kita tidak bisa prediksi di hari-hari ke depan ini, saudara. Dan dalam situasi yang seperti ini dibutuhkan iman yang tangguh dari setiap kita orang percaya. Apa itu iman yang tangguh? Iman yang tangguh adalah iman yang kuat. Iman yang memiliki daya tahan atau daya uji yang luar biasa. Iman yang berkualitas. Iman yang radikal. Di mata Tuhan, iman itu tidak peduli besar atau kecil. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semua sama di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan pedulikan adalah kedaya tahanan dari iman yang kita miliki. Dan iman yang tangguh ini, iman yang berkualitas yang seperti iman yang daya tahan uji ini, iman yang sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan menyatakan mujizat dan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan tahu saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan, Tuhan selalu memusatkan perhatiannya kepada ketangguhan iman yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh meningkatkan kualitas iman kita ketika kita melewati hari-hari yang begitu sulit di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Nah, saat ini mari saya ajak saudara, kita akan belajar dari salah satu kisah yang cukup populer di dalam Alkitab tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Dari kitab Injil Markus pasal yang kedua, kita akan baca dari ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan nanti kita akan lompat di ayat yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini salah satu kisah yang sangat populer, di mana pada waktu itu ada seorang lumpuh yang dengan seketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kisah ini bisa menjadi satu gambaran bagi kehidupan kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya hari ini kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tetapi secara iman kita, pengharapan kita, kita sedang mengalami kelumpuhan. Kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tetapi pengharapan kita sedang mengalami kelumpuhan hari-hari ini. Kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tapi dalam jenis-jenis yang lain, keuangan kita, penghasilan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita sedang mengalami kelumpuhan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tapi mungkin hubungan rumah tangga kita sedang lumpuh. Hubungan antara suami, istri, orang tua dengan anak, keluarga sedang lumpuh hari-hari dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat setiap kita hari ini, apapun kelumpuhan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita percaya ada mujizat Tuhan untuk menyembuhkan setiap saudara dan saya. Setuju? Katakan amin, saudara. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima menjadi ayat kunci kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka, kata mereka di sini itu berbicara iman dari 4 orang yang mengantar, termasuk 1 orang yang lumpuh itu, saudara. Ada satu iman yang menggerakkan hati Yesus untuk menyatakan mujizatnya kepada orang ini, saudara. Itu tadi yang saya bilang. Karena orang ini bersama ke-4 orang yang mengantar, mereka pasti memiliki iman yang berkualitas dan iman yang tangguh. Saudara, kenapa orang ini bisa mampu menggerakkan hati Tuhan untuk Yesus menyatakan mujizatnya kepada orang ini? Karena saya terlalu yakin dan percaya ada satu proses demi proses yang sudah mereka lewati sebelumnya, sehingga mereka boleh dikatakan bisa memiliki iman yang tangguh, saudara, sehingga menggerakkan hati Tuhan. Seperti apa iman yang tangguh? Iman yang tangguh yang pertama adalah iman yang terus melangkah sekalipun tantangan demi tantangan semakin berat. Saya akan coba menggambarkan bagi kita semua kisah ini secara kronologis dan secara imajinatif supaya kita bisa dengan mudah mencerna dan menangkapnya. Pada waktu itu Yesus sedang mengajar di salah satu rumah di daerah Kapernaum. Dan ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan dan berjumpa dengan Yesus. Dan tiba-tiba ada 4 orang di antara mereka yang mereka teringat akan salah satu rekannya yang sedang sakit lumpuh di rumah. Lalu mereka berniat ingin mengajak orang lumpuh tersebut dibawa datang kepada Yesus. Dan kemudian mereka hampiri rekannya yang lumpuh itu, lalu mereka menawarkan, di sana ada Yesus sedang mengajar. Ayo kita datang, kita minta didoakan supaya terjadi mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini ditawarkan untuk berjumpa dengan Yesus untuk mengalami mujizat. Dengan segera orang lumpuh ini ikut, saudara. Nah, ketika orang lumpuh ini mulai berjalan, bergerak menuju rumah tempat Yesus sedang mengajar, tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh orang lumpuh dan ke-4 rekannya ini, saudara. Tantangan yang pertama, saya terlalu yakin dan percaya, saudara, untuk membawa orang lumpuh jalan ke satu tempat itu bukan sesuatu yang mudah. Dan saya terlalu yakin dan percaya orang lumpuh ini bukan orang yang berada secara keuangan atau ekonomi. Karena pada waktu itu dikisahkan orang lumpuh ini hanya dibawa oleh tandu, oleh tilam, saudara. Kalau dia punya uang, kalau dia punya harta yang berlebih, pasti dia dibawa dengan kereta dan lain sebagainya. Nah, untuk membawa orang lumpuh ini dengan tandu, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah satu tantangan yang tersendiri, saudara. Tapi yang luar biasa, mereka tetap berjalan. Saya terlalu yakin dan percaya ketika mereka sedang berjalan, pada waktu itu secara geografis kita tahu, di Israel, saudara, didominasi dengan padang gurun pasir. Di bawah terik matahari, bahkan sesekali angin bertiup menghembuskan pasir ke arah wajah mereka. Mungkin orang lumpuh ini sesekali dia harus menutup wajahnya, menutup mukanya. Sesuatu yang gak mudah, sesuatu jalan yang tidak mudah untuk mereka lewati. Bahkan jalan yang penuh dengan bebatuan pada waktu itu, tapi mereka terus melangkah. Lalu tantangan yang berikutnya, ketika mereka sampai tiba di depan rumah tempat Yesus mengajar, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka melihat semua tempat di depan rumah itu penuh dengan orang. Dan tidak ada pintu untuk mereka bisa masuk ke dalam. Ini menjadi satu tantangan yang semakin berat mereka hadapi. Tapi yang luar biasa,
Mereka terus melangkah, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka sedang berpikir bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Mungkin salah satu dari mereka dapat ide, saya ada ide, kita bisa masuk ke dalam. Lalu mungkin yang lainnya bertanya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam? Lalu mungkin yang satu ini berkata, kita bisa masuk ke dalam lewat atap, lewat genteng. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya ini adalah salah satu pilihan yang sangat beresiko. Dan mungkin ketika orang lumpuh ini mendengar bahwa dia akan dimasukkan melewati genteng, wah, dia mungkin juga cukup terkejut dan kaget. Mungkin dia berkata, lewat genteng, yang benar aja. Tapi yang luar biasa, mereka tetap melakukan cara ini. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya sesuatu tantangan yang lebih berat lagi yang harus mereka lalui. Mereka harus masuk ke dalam rumah melalui atap genteng. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit, saudara. Harus diangkat naik, belum lagi cara menurunkannya, saudara. Sesuatu yang begitu rumit. Tapi yang luar biasa, tantangan demi tantangan mereka hadapi dan mereka terus melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak kesusahan demi kesusahan. Ada begitu banyak tantangan demi tantangan yang harus kita lalui. Tapi saya terlalu yakin dan percaya, selama kita tetap memiliki iman yang tangguh dan kita terus melangkah ke arah Yesus, maka mujizat pasti dinyatakan atas setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada salah satu dari anggota kul di gereja kami. Saudara, dia bersaksi, dia bercerita kepada saya, Pak, hari-hari ini sangat sulit untuk saya lewati. Dia punya anak 3 di rumah, saudara. Dan dia bukan orang yang berlebih, tapi orang yang sangat-sangat sederhana. Lalu dia katakan suaminya kerja serabutan dan ada di luar kota. Dan karena dampak COVID-19 ini pekerjaan suaminya harus berhenti. Dan di saat yang sama suaminya nggak bisa langsung pulang ke Jakarta. Dan untuk biaya kehidupan suaminya di luar kota semakin hari semakin habis. Dan dia hanya bisa kirim uang ke Jakarta juga dengan sangat terbatas. Lalu si ibu ini bercerita, ini sesuatu yang sangat sulit untuk saya lewati, Pak. Belum lagi untuk kebutuhan hari-hari bersama anak-anaknya di rumah. Tapi yang luar biasa, saudara, dalam situasi yang sulit seperti ini, ibu ini begitu rajin mencari Tuhan. Di gereja kami ada doa pagi setiap pagi, lalu juga ada doa malam setiap 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu saya selalu lihat ibu ini tidak pernah absen untuk ikut ibadah doa secara online. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kurang lebih 1,5 bulan kemudian, dalam kesempatan kul secara online, ibu ini bersaksi. Lalu dia katakan, Pak, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Lalu dia bercerita, Pak, tiba-tiba di rumah saya dapat telepon dari salah satu kerabatnya. Lalu tiba-tiba kerabatnya itu dia mau mengirimkan mesin jahit, saudara, untuk bisa dia gunakan di rumah, untuk bisa jadi modal usahanya. Lalu dia bercerita ini, dia menangis, saudara, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia katakan mesin jahitnya bukan mesin jahit yang murah, tapi mesin jahit yang cukup mahal. Dan karena mesin jahit ini, maka kehidupan ekonominya bisa terus berlanjut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan demi tantangan memang kita harus hadapi. Tapi saya mau untuk setiap kita, jangan berhenti ketika tantangan yang besar sedang menimpa setiap kita. Saudara, iman yang tangguh, iman yang selalu bertindak maju, tidak mundur, tidak berhenti. Apapun tantangannya, dia tetap melangkah ke depan. Karena dia percaya ada Yesus yang sedang menantikan kita di garis akhir untuk memberikan mujizatnya bagi setiap kita. Saya mau ajak buat saudara, apapun tantangan saudara hari-hari ini, ayo bangkit.
Ayo tetap melangkah, ayo tetap maju. Jangan berhenti, jangan undur. Tetap kejar Yesus, tetap cari Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena mujizat Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Lalu iman yang tangguh yang kedua. Iman yang tangguh yang kedua artinya adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh perasaan. Berapa banyak kita seringkali mengizinkan perasaan kita yang menguasai iman kita. Berapa banyak kita seringkali kita melihat realita kenyataan. Dan apa yang kita lihat itu mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita mempengaruhi iman kita. Dan membuat iman kita semakin kendor hari demi hari. Mari kita lihat kembali kisah dari orang lumpuh ini, saudara. Yang luar biasa, orang lumpuh ini bersama keempat orang yang mengantarnya. Mereka tidak mengizinkan perasaan menguasai iman mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan pintu yang tertutup, mereka tidak menjadi kecil hati. Mereka tidak menjadi tawar hati. Mungkin di antara mereka tidak berkata, ya sudahlah, semua sudah tertutup, kayaknya gak mungkin kita bisa masuk. Ya sudahlah, kita pulang aja deh. Ngapain kita juga capek-capek di sini, nggak mungkin bisa masuk. Dan yang luar biasa, orang lumpuh dan keempat rekan-rekan yang lainnya ini, mereka tidak mengasihani diri sendiri, saudara. Orang lumpuh ini tidak mencari belas kasihan manusia. Pak, tolong kasihan Pak. Ini orang lumpuh Pak, tolong kasih jalan Pak. Tidak. Tapi yang luar biasa, orang lumpuh dan keempat orang yang mengantarnya ini, mereka tetap memiliki iman yang kuat. Sekalipun, meskipun, walaupun mereka tidak izinkan perasaan mereka menguasai iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan kita itu bisa mempengaruhi gairah kehidupan kita, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita, masalah jangan dirasa-rasa. Kalau masalah dirasa-rasa, semakin berat masalahnya. Pergumulan jangan dirasa-rasa. Kalau pergumulan dirasa-rasa semakin berat. Tantangan jangan dirasa-rasa. Kalau dirasa-rasakan semakin berat tantangannya. Apalagi kalau kita sakit kalau dirasa-rasa, sakit akan menjadi lebih sakit lagi, saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, perasaan kita harus dilawat dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, seperti apa iman yang tangguh? Iman yang tangguh adalah iman yang tetap berespon benar sekalipun di tengah-tengah situasi yang semakin buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita lihat kisah dari orang lumpuh ini. Ketika mereka diperhadapkan dengan jalan yang tertutup, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan yang semakin berat, yang luar biasa, respon mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Seperti apa respon mereka? Satu, mereka tetap tenang. Kedua, mereka tetap sabar. Mereka tidak gegabah, mereka tidak emosi, bahkan mereka tidak memberontak. Bahkan yang luar biasa dari orang lumpuh ini, dia memiliki respon yang taat, nurut. Seperti apapun jalan yang harus dia lewati, dia taat saja, dia nurut aja, saudara. Saudara, mungkin di tengah-tengah tantangan jalan yang tertutup, orang lumpuh ini dan keempat orang yang lain mungkin bisa saja emosi, bisa saja marah-marah dengan situasi dan keadaan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka hanya ikuti saja jalannya. Sekalipun jalan yang harus mereka lewati sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mengandung resiko, sesuatu yang berat, tapi mereka tetap ikuti, tetap sabar, tetap tenang. Hari-hari ini, saudara, kita butuh respon yang benar untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ketika menghadapi situasi yang sulit, jangan ada yang emosi, jangan ada yang berontak, jangan ada yang dalam tanda petik gegabah, tapi biarlah kita harus tetap tenang, sabar. Dan saya terlalu yakin dan percaya, respon kita yang benar di hadapan Tuhan akan menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan mujizatnya buat kita. Bukan hanya menggerakkan hati Tuhan, tapi bisa juga mempercepat waktunya
turutnya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ayo kita miliki iman yang tangguh, supaya mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih atas firman yang Kau telah sampaikan kepada kami, firman yang menguatkan kami, menasihati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Biar apa yang hamba-Mu ini kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya Tuhan Yesus, gembala kami Bapak Beni Gunawan, wakil-wakil gembala yang ada, sampai dengan gembala kul ya Tuhan Yesus. Mari ikat mereka semua dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus, biar visi-visi yang baru, hikmat, pewahyuan yang senantiasa baru terlimpah atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa terbesar dan terakhir boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dari yang tertinggi sampai dengan terendah, urapi mereka semua Tuhan. Atas setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan Yesus, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia, yang senantiasa beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati mereka semua Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan Tuhan, yang berduka Kau hibur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.